Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat proposal tugas akhir. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi dan penelitian. Disusun oleh saya, Muhammad Zaid. Pertama, yang perlu kita buat dalam metodologi proposal tugas akhir yaitu judul. Pertama, judul dan metode yang akan digunakan nantinya. Yang kedua, lambang universitas. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, NIM dan detail universitas. Kelima, kota dan tahun. Yang kedua yaitu halaman pengesahan, yang mana nantinya di sini harus terdapat nama pembimbing, tanda tangan pembimbing, stempel resmi, dan tanda tangan penyusun. Ini nama pembimbing dan tanda tangannya harus dari dosen pembimbing kita ya. Yang ketiga, kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian yang berisi ucapan rasa syukur, tujuan, dan manfaat karya yang ditulis. Penulis juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu ya. Pertama yaitu ucapan rasa syukur. Penjelasan tentang bagaimana tugas dan proses pembuatannya. Itu kita jelaskan satu persatu. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada seseorang yang sudah membantu kita. Yang keempat, harapan penulis. Harapan penulis di sini berharap agar laporan yang kita buat itu berguna nantinya ke depannya. Yang kelima, manfaat bagi pembaca. Apa sih manfaat yang kita dapat dari baca laporan kita gitu? Itu harus bermanfaat bagi mereka. Yang keempat adalah daftar isi. Daftar isi adalah halaman yang menjadi petunjuk isi pokok kita dalam sebuah laporan. Yang nantinya di dalam daftar isi tersebut terdapat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang mana hal tersebut menggambarkan rinci-rinci dari semua laporan kita. Yang kelima yaitu latar belakang. Sebelum masuk ke latar belakang, kita harus mengetahui apa itu latar belakang ya. Latar belakang itu adalah dasar atau titik yang mana memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Pertama, yaitu menjelaskan gambaran umum tentang permasalahan yang akan menjadi alasan penulis melakukan penelitian. Yang kedua, bagaimana kita harus memberi solusi alternatif atau pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, kita menjelaskan fakta dan data yang mendukung untuk menunjukkan permasalahan dan akibat serta dampak apabila permasalahan tersebut diabaikan. Di sini kita harus mencari latar belakang pertamanya yang mendukung menunjukkan permasalahan dan akibat serta dampak apabila permasalahan tersebut diabaikan. Yang selanjutnya rumusan masalah ya. Di sini rumusan masalah adalah suatu susunan atau rancangan yang nantinya menjadi acuan ya dalam data penelitian kita. Yang pertama, berisi pertanyaan yang akan menjadi acuan dalam pengumpulan data penelitian. Dengan jawaban akan terjawab oleh hasil penelitian. Yang kedua, dapat membatasi ruang lingkup penelitian kita. Yang selanjutnya nomor 7, tujuan manfaat. Tujuan manfaat adalah
dalam pembuatan proposal mengacu pada yaitu mempermudah tujuan manfaat kita nantinya. Tujuan dan manfaatnya harus bersifat nyata ya, yang memberikan dampak positif terhadap kehidupan nyata, memberikan dampak yang positif. Yang kedua, tujuan dan manfaat harus menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Jadi kita membuat hipotesis atau dugaan sementara yang berisi dugaan yang dapat disimpulkan dari teori-teori yang kita kumpulkan tadi. Kedua, berisi teori yang akan berkaitan dengan masalah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus menjadi acuan penelitian kita. Selanjutnya, metode penelitian. Sebelum apa itu metode penelitian, kita harus mencari tahu apa itu metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data dan serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkahnya yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa data-data tersebut diperoleh, dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Itu adalah metode penelitian. Langsung. Teknik analisis data berisi penjelasan upaya atau cara saat mengolah data yang menjadi informasi sehingga data yang terkumpul dapat dipahami. Itu kita olah satu persatu sehingga data itu nantinya dapat dipahami orang. Yang kedua, memaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik dalam mengumpulkan data harus juga dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur. Yang ketiga, menetapkan lokasi dan waktu penelitian. Harus memilih lokasi yang baik berdasarkan dengan permasalahan tersebut. Yang mana nantinya itu akan dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, daftar pustaka. Sebelum masuk ke daftar pustaka, apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah merupakan rangkaian daftar tulisan yang berisikan berbagai sumber ataupun referensi yang berasal dari buku, jurnal, atau skripsi-skripsi terdahulu, makalah, hingga artikel yang mana akan dijadikan sebagai landasan dalam sebuah laporan penelitian atau karya ilmiah. Pada umumnya, daftar pustaka ini ditaruh di lembar akhir ya, yang mana diposisikan sebagai penutup. Di daftar pustaka ini terdapat berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian, berisi daftar teori yang tercantum dalam proposal. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka harus sesuai ketentuan. Dari nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota dan nama penerbit, dan kota dan nama penerbit harus sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Nurhatisah selaku dosen dalam mata kuliah metodologi dan penelitian, yang mana saya
berterima kasih kepada semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih.